Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Halifatun Nikmah, NIM 1908102010008 dari Manajemen Risiko kelas C, S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang program-program manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan selama masa pandemi Corona atau COVID-19. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu perusahaan yang menerapkan program-program apa saja yang telah diterapkan dalam masa pandemi Corona atau COVID-19 ini, yaitu perusahaan McDonald's. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang virus corona tersebut. Jadi virus corona adalah salah satu virus yang mengancam Indonesia khususnya dan negara-negara lain di dunia. Virus corona ini diduga berasal dari Wuhan, negara Cina. Jadi virus ini berasal dari pasar hewan yang berada di Wuhan yang menjual berbagai macam hewan yang tidak dapat dikonsumsi, seperti kelelawar, ular, tikus, dan lain sebagainya. Virus corona ini adalah salah satu virus yang menular. Jadi penularan virus corona ini dari manusia satu ke manusia yang lainnya, sehingga virus corona ini cepat sekali untuk menyebar. Di Indonesia sendiri, pemerintah menyatakan bahwa masih ada penyebaran virus corona tersebut dari berbagai daerah. Berdasarkan data yang masuk pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dalam berita Kompas.com bahwa pasien yang positif corona di Indonesia bertambah menjadi 1.241 kasus. Sehingga jumlah seluruh kasus yang positif corona di Indonesia sejumlah 34.316 kasus. Ini terhitung dari pernyataan Bapak Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Penyebaran virus corona yang semakin meluas dan jumlah kasus positif corona di Indonesia semakin meningkat, ini telah menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor, tak terkecuali di bidang industri makanan dan minuman. Sebagai salah satu tempat berkumpulnya banyak orang, maka restoran menjadi salah satu tempat yang harus diterapkannya program manajemen risiko. Begitupun dengan perusahaan-perusahaan lain, hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut. Di sini, saya akan menjelaskan profil perusahaan McD. McDonald's merupakan salah satu fast food terbesar di dunia yang didirikan dan diawali di California, Amerika Serikat pada tahun 1955. McD mempunyai produk unggulan berupa burger dan Big Mac. Yang hingga saat ini, McD tersebar di berbagai dunia. McD mulai masuk di Indonesia pada tahun 1991. Pada saat itu, McD memulai penjualan di Indonesia di Sarinah, Tamrin, Jakarta. Hingga saat ini, lebih dari 200 gerai McD tersebar di berbagai kota di Indonesia dengan didukung lebih dari 14.000 karyawan. McD selalu menyuguhkan pelayanan terbaik bagi pelanggan, menyuguhkan kualitas makanan terdepan, serta banyak manfaat bagi karyawan. Selain itu, McD juga memiliki visi dan misi. Visi McD adalah menjadi salah satu restoran cepat saji di Indonesia yang memiliki pelayanan terbaik. Untuk mencapai visi tersebut, maka McD memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya, menjamin kualitas produknya, menjamin kebersihan dan keamanan produk, serta nilai tambah yang lainnya. Sedangkan misi McD yang pertama, menjadi perusahaan terbaik bagi karyawan di seluruh komunitas seluruh dunia. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan sistem operasional yang unggul bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu memiliki sistem operasional
yang menguntungkan serta perkembangan sistem operasional yang lebih baik lagi lewat inovasi dan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program-program manajemen resiko yang telah diterapkan oleh McDonald's. Manajemen resiko memang sangat penting dilakukan untuk menghadapi kondisi tertentu yang dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan, seperti kondisi adanya virus corona ini. Adapun program manajemen resiko yang diterapkan oleh McDonald's yang pertama lebih berfokus ke penjualan online dan take away, di mana penjualan online adalah salah satu langkah yang tepat dalam pandemi virus corona. Di sini pembeli tidak datang langsung ke restoran. Pembeli bisa memesan makanan melalui Grab, Gojek, dan lain sebagainya. McD juga lebih berfokus ke penjualan take away. Di sini, pembeli memang langsung datang ke restoran, namun pembeli langsung membawa pulang makanan tersebut tanpa dimakan di restoran. Hal ini bertujuan untuk mencegah berkumpulnya banyak orang, di mana berkumpulnya banyak orang tersebut menyebabkan penyebaran virus corona. Jadi hal ini juga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Program yang kedua yaitu McD menyediakan dan menerapkan penggunaan hand sanitizer bagi konsumen dan karyawan, di mana ini sangat berdampak baik bagi keduanya, baik konsumen maupun juga McD sendiri. Dengan hal ini, maka konsumen akan membawa kepercayaan untuk McDonald's karena tetap menjaga kebersihan dan kesterilan sehingga konsumen tidak takut dan tidak ragu lagi untuk membeli. Program yang ketiga yaitu menyediakan petugas di depan pintu masuk untuk mengecek suhu tubuh badan konsumen maupun karyawan yang akan masuk ke dalam restoran. Hal ini juga berdampak baik, di mana dengan program manajemen risiko tersebut, maka resiko penyebaran COVID-19 juga akan semakin kecil karena terhindar dari orang-orang yang memiliki suhu tubuh tidak normal atau kurang fit, di mana virus corona tersebut rentan sekali masuk ke tubuh orang-orang yang badannya kurang fit. Program manajemen risiko yang keempat yaitu McDonald's meningkatkan frekuensi cuci tangan bagi seluruh karyawan, di mana karyawan adalah salah satu orang yang memproduksi secara langsung makanan tersebut. Sebenarnya cuci tangan ini sudah diterapkan oleh McDonald's sejak lama. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, McDonald's selalu meningkatkan frekuensi cuci tangan untuk menjaga kesterilan. Program yang kelima yaitu pemberian cairan sanitasi untuk benda-benda yang langsung dipegang oleh konsumen, seperti gagang pintu, meja, kemudian nampan, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesterilan dan kebersihan. Yang selanjutnya adalah pembatalan meeting di luar kota. Ini untuk karyawan yang berada di kantor pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka meeting dilakukan menggunakan video conference. McDonald's juga memberikan jarak antrian 1 meter kepada konsumen. Hal ini akan berdampak baik, karena dengan adanya program tersebut, maka akan mengurangi penyebaran virus corona. Di mana jika salah satu pembeli ada yang sakit, akan menularkan kepada pembeli yang lain. Menurut juru bicara Ahmad Yulianto dalam berita Kompas.com mengatakan bahwa virus corona dapat menular melalui air liur. Program yang terakhir yaitu McDonald's membentuk gugus tugas khusus untuk COVID-19, di mana gugus tugas ini bertujuan untuk membentuk protokol maupun SOP untuk mengantisipasi virus COVID-19 serta mengawasi apakah program manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh McD ini dijalankan dengan baik atau tidak oleh semua karyawan. Alasan mengapa McDonald's menerapkan program-program manajemen risiko yang telah saya sampaikan tadi, kembali lagi pada pernyataan awal bahwa
pasien positif corona di Indonesia semakin meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan harus menerapkan program-program manajemen risikonya secara ketat dan sesuai protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan, jumlah kasus kematian pun juga semakin meningkat. Memang ada pasien yang dinyatakan sembuh, tapi tidak sebanding dengan pasien yang meninggal dan juga pasien yang bertambah positif corona. Untuk perusahaan dan kawasan industri pun yang telah memiliki izin operasional dan mobilitas kawasan industri atau IOMKI juga mendapatkan surat edaran dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 bahwa wajib yang pertama melaksanakan operasional penanganan COVID-19, yang kedua menerapkan protokol kesehatan, kemudian yang ketiga melaporkan pelaksanaan IOMKI setiap akhir minggu, kemudian juga memeriksa kesehatan pekerja yang mungkin terpapar virus COVID-19, dan yang terakhir yaitu menjaga sterilisasi tempat-tempat yang biasanya terpapar virus. Nah, hal ini juga telah dilakukan oleh MCD tadi, seperti program memberikan cairan sanitasi yang biasa dipegang oleh konsumen seperti gagang pintu, meja, kemudian juga tempat makanan dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting sekali dilakukan oleh semua perusahaan guna untuk memutus mata rantai COVID-19 agar virus ini tidak lagi memakan banyak korban, tidak lagi menyebar luas, dan segera berakhir khususnya di negara Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Stay safe, stay healthy, stay at home. Jaga diri kita, jaga dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.